Halo, apa kabar pemirsa Kelas Parlemen? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen. Tentunya bersama saya, Dadi Ramadan. Dan kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI kepada para pemilih muda. Dan saat ini, saya sedang berada di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Tangerang Selatan. Dan tentunya Anda penasaran kan, bagaimana seorang anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksinya kepada para pemilih muda? Ikuti terus perjalanan kami dalam Kelas Parlemen. Pada kesempatan kali ini, tim Kelas Parlemen mengunjungi Provinsi Banten, tepatnya di Kota Tangerang Selatan. Dari segi jumlah penduduk, Tangerang Selatan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang, serta terbesar kelima di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Sebagai daerah yang jaraknya hanya selemparan batu ke ibu kota Jakarta, Provinsi Banten begitu lekat dengan ketertinggalan. Kemiskinan, pengangguran, sekolah, dan infrastruktur rusak adalah salah satu masalah yang ada di daerah ini. Dari sekian banyaknya masalah yang dihadapi, pendidikan menjadi sorotan utama bagi publik di daerah yang konon katanya diisi ribuan kiai dan santri ini. Pada 2016, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata lama sekolah di Banten baru mencapai 8,37 tahun. Ini menandakan masih kurangnya kesadaran masyarakat Banten akan pentingnya pendidikan. Padahal, kualitas pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan hal inilah yang membuat salah seorang wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten 3 merasa tergerak untuk mendatangi langsung sekolah-sekolah di daerah pemilihannya. Dan sosok wakil rakyat tersebut ialah Bapak Muhammad Ali Taher. Beliau merupakan Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Banten 3, yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Dan pada episode kali ini, Bapak Ali Taher mengajak tim Kelas Parlemen untuk mengunjungi salah satu instansi pendidikan setingkat sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Banten, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Tangerang Selatan. Perlu diketahui, madrasah merupakan salah satu instansi pendidikan formal yang berbasis agama dan berdiri di bawah naungan Kementerian Agama. Pemirsa Kelas Parlemen, pada saat ini kami sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Dan kita akan mengikuti kegiatan Ketua Komisi 8 DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI kepada para pemilih muda. Nah, tentunya Anda pasti penasaran kan bagaimana seorang anggota Dewan mensosialisasikan bak seorang guru? Itu terus perjalanan kami dalam Kelas Parlemen. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, tim Kelas Parlemen dan Bapak Ali Taher tiba di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tangerang Selatan. Dan suasana madrasah tampak sepi. Hal ini dikarenakan para siswa-siswi sedang menempuh ujian tengah semester. Kami pun disambut oleh Kepala Madrasah dan beberapa guru yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan tim Kelas Parlemen dan Bapak Ali Taher. Sangat senang dengan kedatangan Bapak ini sehingga anak-anak bisa mendapatkan informasi langsung terutama tentang kondisi di DPR ya, karena berita-berita yang mereka dapatkan tentu sangat banyak yang beredar di luar. Ini mereka menerima langsung dari sumbernya sehingga apa yang mereka terima ini bisa menjadi satu motivasi juga bagi mereka, satu pegangan bahwa DPR itu adalah lembaga yang sangat penting ya bagi negara kita, dan itu mereka juga perlu memberikan satu dukungan yang kuat untuk ke lembaga DPR ini, itu bisa juga mengcounter isu-isu yang beredar di masyarakat, dan mereka juga bisa berpartisipasi di dalam menggunakan haknya sebagai warga negara ya dalam memilih nanti anggota parlemen berikutnya. Setelah mengantongi izin dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada para siswa-siswi, kami pun langsung menuju ke lapangan, tempat berlangsungnya kegiatan sosialisasi yang akan diberikan oleh Bapak Ali Taher. Terlihat para siswa sudah berbaris rapi
dan menunggu dengan antusias materi sosialisasi yang akan disampaikan. Saya melihat di MAN 1 ini adalah dari kelompok masyarakat yang terdidik, masyarakat yang terpelajar, yang memerlukan informasi lebih akurat, informasi yang lebih sohe tentang eksistensi lembaga-lembaga negara termasuk DPR. Sosialisasi yang disampaikan Bapak Ali Taher berisi tentang tugas pokok dan fungsi DPR RI dalam tata sistem politik di Indonesia. Dan beliau pun juga menjelaskan tentang Komisi 8, mengingat saat ini dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Komisi 8 DPR. Dengan latar belakangnya sebagai seorang pendidik, beliau juga menyampaikan tentang pentingnya peranan seorang guru dalam memajukan kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian harus punya motivasi, termasuk menjadi anggota DPR. Menjadi anggota DPR itu 3 saja fungsinya. Pertama adalah legislasi. Dari kata legal, artinya membuat undang-undang, membuat aturan dasar. Kemudian aturan itu diterjemahkan oleh negara dalam perspektif pemerintah. Yang kedua adalah membuat anggaran. Anggaran belanja negara itu atas usul, saran, rekomendasi. Dan juga ketiga ada pengawasan. Saya datang ke MAN 1 ini dalam rangka pengawasan DPR RI karena mitra Komisi 8 itu adalah Kementerian Agama, mengurus MAN, kemudian MAS, Madrasah Aliyah Swasta, MTS, dan MIN, dan pondok pesantren seluruh Indonesia sebanyak 89.000. Yang baru disertifikasi sebanyak 51.000. Nah, kalian ini termasuk bersyukur meskipun jaraknya agak jauh dari jalan besar, tetapi Anda adalah orang terpilih bisa masuk di MAN 1. Ya, terpilih. Saya suka ke sini karena apa? Jaraknya jauh supaya konsentrasi belajar. Tempat belajar yang paling indah sini meskipun lahannya masih kurang. Ya, tetapi secara bertahap saya akan perjuangkan sebagai Ketua Komisi 8, apalagi daerah pemilihan saya adalah Tangerang Raya termasuk Tangerang Selatan. Kalau Ketua Komisi 8 datang itu patut diduga Mas Dadi, patut diduga. Maksudnya patut diduga akan diperjuangkan apa saja yang perlu diperjuangkan di sini. Amin. Termasuk yang pertama perbaikan sarana prasarana. Kemudian yang kedua adalah menyangkut penguatan kelembagaannya. Ketiga menyangkut alat-alat laboratoriumnya, perpustakaannya, dan insya Allah masjid akan saya kunjungi, akan saya lihat. Kemudian juga jangan lupa hak-hak gurunya. Sehebat apapun sekolah itu kalau guru mengajarnya tidak punya motivasi karena hak-haknya tidak diterima, maka jangan berharap bahwa kualitas itu akan baik. Oleh karena itu kuasai 3 hal. Satu, anak-anakku terakhir, kuasai 3 hal saja, nggak usah banyak-banyak ya. Pertama, jaga attitude, jaga sikap, jaga akhlak. Sehebat apapun anak-anakku sekalian, segagah apapun, sepintar apapun, gurumu adalah orang tuamu di sini. Guru mereka yang sedang sekarang ini, wajah mereka yang tulus-tulus ini adalah masa depan kalian semua. Tidak boleh ada yang mengotori perasaanmu, tidak boleh benci dengan guru, tidak boleh merasani guru, karena mereka adalah garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Mudah-mudahan anak-anakku, saya ingin menyaksikan kalian ketika Bapak sudah mulai tua, kemudian melihat wajah kalian ada menjadi anggota DPR, ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi saintis, ada yang menjadi ustazah, akan kita lihat pada masa yang akan datang. Tanamkan nilai Anda pada hari ini. Bangunlah optimisme. Di akhir sosialisasi, beliau mengajak para seluruh siswa-siswi yang hadir untuk menghormati guru mereka layaknya orang tua kandung mereka sendiri. Setelah usai memberikan materi, Bapak Ali Taher mempersilahkan kepada para siswa untuk menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Saya ingin menanyakan, menurut GCB Global Corruption Barometer, DPR adalah salah satu lembaga tertinggi atas korupsinya. Oke, tepuk tangan, pintar sekali. Oke.
mengapa DPR itu anggotanya bisa dicap oleh bangsa rakyat Indonesia sebagai salah satu anggota yang korupsi, terbanyak dikorupsi, dan apa upaya yang telah dilakukan oleh DPR untuk meminimalisir adanya korupsi di dalam lembaga ini. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan. Calon Ketua KPK Republik Indonesia. Alhamdulillah. Wajahnya kelihatan. Alhamdulillah. Kalau enggak nanti masuk Fakultas Hukum, kemudian menjadi seorang pengacara, ya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah pentingnya pertanyaan luar biasa. Luar biasa. Nanti Mas Sirajudin ini nanti akan mengundang beberapa siswa untuk ngobrol dengan saya di lantai 20 di DPR Republik Indonesia. Ya. Jadi pertanyaan bagus sekali. Nabi mengatakan sebelum ke sini ya, innamal a'malu binniyah wa innamal likum ri'in manawa faman kana hijratu ilallahi wa rasul wa hijratu ilallahi wa rasul faman kana hijratu ilad dunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratu ma hajara ilaih. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dapat Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya karena dunia dan wanita yang dicintainya, itu hanya mendapatkan itu saja. Hadis ini turun pada tanggal 2 Juni 622 Miladiah ketika hijrah Nabi yang kedua setelah dari Taif menuju ke Madinah. Oleh karena itu segala jabatan, tugas pokok dan fungsi cuma satu, niatnya ibadah. Pertanyaannya kenapa ada korupsi? Korupsi itu adalah mengambil hak-hak negara, mengambil uang negara untuk kepentingan pribadinya maupun kelompoknya. Nah, oleh karena itu dia mensiasati, mengelabui, kemudian melakukan pengkhianatan terhadap negara dengan cara mempengaruhi kebijakan publik. Kalau adik-adikku, anak-anakku, kalau melihat atau mendengar kata politik, ya ini sekali ya, mendengar kata politik, ada 5 unsur di situ, ya, 5 unsur. Satu, dengerin, bagus nih. Kalau melihat atau mendengar kata politik, maka ada 5 kata di situ. Satu adalah bicara soal state. Sini saya, sini. Bicara soal negara atau state. Yang kedua adalah bicara soal kekuasaan. Yang ketiga bicara soal kebijakan publik. Yang keempat bicara soal problem solving. Yang kelima adalah distribution of power, pembagian kekuasaan. Korupsi terjadi karena apa? Karena DPR adalah menentukan anggaran, menentukan undang-undang tentang anggaran, menentukan tentang pengawasan. Jadi ibaratnya dia yang membuat undang-undangnya, dia yang menganggarkan, dia yang mengawasi. Kebetulan eksekutif menjalankan anggaran itu tidak punya akses langsung ke dalam DPR, maka dicari jalan. Cari jalan adalah mempengaruhi kebijakan. Mestinya anggarannya 1 triliun dinaikkan menjadi 2 triliun agar 1 triliun dikorupsi rame-rame. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Meskipun saya tidak terlalu sependapat bahwa DPR itu satu-satunya lembaga yang tempat korupsi. Salah satunya, Pak. Salah satunya ya. Salah satunya. Masih banyak bupati, gubernur yang kena KPK. Kenapa? Karena memang korupsi juga diberi eksekutif. Memang ada 1-2 DPR yang kebetulan berpolitik itu bukan untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi. Maka nanti anak-anakku cari anggota DPR yang tidak memberikan uang kepada Anda ketika memilih tahun 2019. Ya. Jangan boleh, ya, jangan asal tahu orangnya, yang penting agamanya jelas, ya. Kemudian orangnya bisa dilihat, turun ke masyarakat, datang untuk bisa bersama-sama masyarakat, ya, Anda pilih. Jangan pilih anggota DPR yang menyogok, memberikan uang kepada Anda, sehingga pada waktunya dia akan mengembalikan uang itu dengan cara melakukan korupsi. Jadi pertanyaan Anandaku ini luar biasa bagusnya. Mudah-mudahan ini saya memberikan alasan atau jawaban sesuai dengan apa yang saya alami. Saya pribadi ketika tanggal 1 Oktober saya dilantik, itu pada saat itu saya sudah berazam, berketetapan. Hari ini
saya Muhammad Ali Taher, anggota DPR, dilantik, saya berhenti menjadi seorang politician. Dan pada saat itu saya berikrar, saya harus menjadi negarawan agar bisa menggeser air mata kemiskinan rakyatku menjadi air mata kebahagiaan. Kemarin saya lihat berita online, ada artikel tentang UU MD 3 pasal 122. MD 3. Ya, yang intinya itu siapapun yang mengkritik anggota DPR atau lembaga Iya, bertanya sini saya. Atau lembaga DPR itu akan dijatuhkan hukuman pidana. Nah, alasan kenapa lembaga tersebut membuat undang-undang tersebut dan contoh hukuman pidananya itu apa? Oke, ya. Pertanyaan bagus sekali. Dari Fadila mengatakan MD3 itu singkatan dari undang-undang tentang MPR, DPD, DPR, kemudian DPRD provinsi, DPR kota dan kabupaten. Maksudnya begini, DPR sekarang ini kan merasa gerah, dibully, kemudian dihina, kemudian apa-apa harus macam-macam. Nah, oleh karena itu DPR melakukan proteksi terhadap dirinya. Tetapi kan juga mendapat sorotan dari masyarakat. Kalau DPR kan sudah punya hak imunitas, kekebalan. Dari hak imun itu artinya kekebalan. Imunitas menjadi hak kekebalan yang melekat kepada politisi anggota DPR sebagai anggota pribadi maupun sebagai lembaga. Nah, oleh karena itu DPR memandang perlu untuk melahirkan undang-undang itu agar jangan sedikit-dikit ditangkap. Nah, karena apa? Dia juga lembaga negara. Berjalannya kekuasaan ada 3, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, oleh karena itu sudah banyak kritik juga supaya DPR jangan melampaui batas kewenangannya. Dengan ini maka insya Allah hari ini kami paripurna juga akan meresponi perkembangan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kalau bisa dimungkinkan DPR akan melakukan evaluasi kembali terhadap undang-undang itu. Ya, supaya apa? Supaya DPR kedudukan sama, equal dengan masyarakat. Sebenarnya sangat perlu itu. Soalnya bagus buat siswa-siswi Man 1 Kota Tangerang Selatan juga. Terus kita tuh perlu juga buat menambah wawasan. Bagi saya kegiatan ini perlu disosialisasikan lebih sering. Buat kita sebagai pelajar bagus untuk diberitahu apa itu sih politik, apa itu yang ada di pemerintah negara itu, apa itu bagus sekali. Siapa tahu kan kita sebagai generasi muda bisa menjadi generasi selanjutnya orang-orang yang penting di pemerintahan sana. Yang harapannya sih bisa mengayomi rakyat-rakyat kecil maupun rakyat-rakyat besar. Kan kebanyakan pemimpin sekarang tuh hanya mengayomi rakyat-rakyat besar kan. Sedangkan rakyat-rakyat kecilnya itu disepelekan, direndahkan tentang mereka orang kecil kan. Tidak ada kepedulian sama sekali. Penting karena politik itu bisa menyodorkan pengetahuan bangsa ke depannya seperti apa, dan agar siswa tahu apa itu berpolitik. Kan pemimpin yang saya harapkan tuh inginnya tuh tidak hanya omong doang, tapi dilakukan. Jadinya tuh tidak hanya yang atas-atas saja, tapi merangkul juga yang di bawah. Dan kegiatan sosialisasi diakhiri dengan pemberian cindramata berupa plakat DPR RI kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Tangerang Selatan yang diterima oleh Kepala Madrasah Bapak Ridwan Lubis. Seusai memberikan sosialisasi kepada para siswa-siswi di madrasah, Bapak Ali Taher langsung bergegas mengajak tim kelas parlemen untuk menyambangi rumah salah satu seorang siswa berprestasi yang kurang mampu.
Jais, seorang siswa di Madrasah MAN 1 yang harus bersekolah dalam keterbatasan biaya. Ayahandanya sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikannya dikarenakan sakit seusai mengalami kecelakaan motor sepulang bekerja. Hasbullah ialah ayahanda dari Jais, siswa berprestasi yang kurang mampu. Ia mencurahkan kesulitan yang ia hadapi kepada Bapak Ali Taher. Ia pun bercerita setelah mengalami patah tulang di kedua kakinya, kehidupannya harus bergantung kepada sang istri yang bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah warga. Patah 4 dari bawah. Ini. Naik motor Sampai pantat. Motor. Ini retak. Subhanallah. Terus apa? Patah. Jadi naik motor. Motor Pak pulang kerja. Oh, pulang kerja di mana kerjanya? Di Cikokol. Cikokol. Di Alfamart. Memang ini baik sekali ya. Jadi seolah-olah itu yang di atas itu betul-betul memperhatikan yang di bawah. Nah makanya saya merasa terkejut sekali dengan kedatangan ya seorang pimpinan memang yang selama ini kita hanya tahu namanya tapi tidak pernah turun ke bawah. Nah seperti inilah yang saya harapkan biar yang di atas itu bagaimana melihat keadaan di bawah. Mendengar keluh kesah yang disampaikan Bapak Hasbullah, Bapak Ali Taher menyampaikan rasa prihatinnya dan juga memberikan santunan kepada Bapak Hasbullah dan juga keluarga. Soleh betul Jais ini. Anaknya soleh, tenang ya. Udah gitu sekolah di MAN lagi. Di Pramuka. Dan juga MAN-nya sekolahnya bagus. Alhamdulillah kan. Iya. MAN itu kalau kita di mana-mana seluruh Indonesia itu MAN-nya udah alhamdulillah. Kakaknya Jais alumni MAN 1 juga. Hah? Iya. Ya, sekedar aja nih, nggak banyak tapi sekedar aja. Ya, sekedar pegang aja lah. Dari DPR bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Kasihan istrinya kan kerja sendirian yang itunya banyak gitu. Jadi saya berterima kasih banget ini ada Pak Aldi Taher ya kesini ditinjau langsung ke si bapaknya. Makasih banget saya. Emang saya nggak bisa bantu, saya juga orang nggak punya gitu. Harapan saya ini Pak Ali Taher ini kalau bisa lebih dari sekarang lah. Jadi biar lebih memperhatikan ya warga-warga terutama memang yang betul-betul memang butuh bantuan. Ya, butuh bantuan di tiap-tiap wilayah lah. Bukan hanya di sini saja, mungkin di tempat-tempat yang lain gitu, Pak. Iya. Sampai sini nih. Iya. Sekarang Pak Hasbullah udah nggak kerja lagi, Pak? Ya nggak mungkin lagi. Kecelakaan, Pak. Nggak mungkin lagi. Nganggur. Menghidupi Jais dan Ya, ketemunya aja. Istri Bapak. Istri saya jadi pembantu di situ tuh. Iya, bantu-bantu ya siapa aja lah gitu. Ya, yang penting. Ya. Tapi rumah sendiri kan? Iya. Rumah keluarga, alhamdulillah. Jadi berapa keluarga tuh? Saya 5 Pak, istri saya anak 3. Nggak, artinya satu keluarga, artinya kan ibu ya, berarti ibu yang bertanggung jawab ya. Anak saya. Iya. Tapi keluarga Pak Hasbullah sendiri, kakak, adik ada? Yang lain ada Pak. Di sini juga, Betawi? Enggak, di sana di Cisauk. Cisauk, artinya orang Tangerang juga? Orang Tangerang juga. Tangerang. Iya. Tapi kelihatan wajahnya optimis aja hidupnya tuh. Seneng aja. Mau ngapain lagi kan? Saya serahkan sama Allah. Oh iya sih. Orang optimis begitulah ya. Ya. Tapi ya kita doakan supaya Jais ini sekolahnya selesai lancar ya. Iya deh, jadi alhamdulillah nih kami datang ini untuk bersilaturahim. Salah satu pekerjaan anggota DPR itu kan menyapa masyarakat gitu dah. Menyapa masyarakat. Tadi saya dari MAN 1 tempatnya Ananda Jais sekolah, ya udah kita langsung aja lah ketemu Pak Hasbullah gitu. Nah gitu, jadi artinya bagian dari tugas sosial kita, tugas DPR. Ya itulah mestinya. Kalau saya tuh suka senang keliling. Kadang-kadang di Sauk, Pemulang sampai ke Sukadiri. Mau Kronjo, gitu-gitu, Tangerang, Pegedangan, gitu, Legok, sudah keliling. Makanya nggak jelas suku saya apa nih, suku pokoknya Indonesia lah. Suku emang 2 Pak. Gitu ya. Iya. Jadi terima kasih mudah-mudahan Pak. Ada satu lagi Pak yang lebih susah dari saya. Dia nggak bisa jalan sama sekali. Ya, Din, di bawah. Kita agendakan. Saya cari waktu supaya nanti ada program lain. Nanti saya. Tapi minta tolong di datanya konfirmasi ke dinas sosial supaya ada yang saya mau bawa ke sana. Nanti mampir lagi ke Pak Hasbullah. Ya, gitu Pak Ustadz ya.
Udah, duduk aja dulu. Nggak usah banyak-banyak, Bu. Ya, tapi saya senangnya tuh Pak Hasbullah ini semangat luar biasa. Pemirsa Kelas Parlemen, tadi sudah kita ikuti kegiatan Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Muhammad Ali Tahir, dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI kepada para pemilih muda di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tangerang Selatan. Dan juga barusan kita saksikan telah memberikan bantuan kepada keluarga Muhammad Jais selaku siswa berprestasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Dan juga tadi kita bisa lihat bahwa memang kegiatan pendidikan di Tangerang Selatan masih perlu lebih diperhatikan. Seperti yang kita bisa lihat bahwa siswa berprestasi seperti Jais ini terkadang masih kesulitan dalam mendapatkan bantuan-bantuan biaya pendidikan. Dan kita berharap tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah untuk bisa memperhatikan masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti Muhammad Jais ini. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara program Kelas Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan dan juga Bapak Ali Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.